Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, Eskom Enkom. Saya salah satu dosen sistem komputer di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Baik, di sini yang mana adapun tujuan saya untuk membuat video ini sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen atau PDD. Unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa teknik-teknik pengajaran yang biasa di kelas saya lakukan, ya. Kemudian yang mana teknik salah satunya adalah yang biasa disebut DIA, di mana teknik pengajaran yang pada umumnya sering banyak dilakukan oleh dosen-dosen yaitu disebut DIA, yang mana D-nya itu adalah delivery, menjelaskan bagaimana proses pentransferan ilmu pengajaran kepada mahasiswa. Kemudian interaction-nya itu adalah interaksi antara si dosen dengan mahasiswa, yang mana biasa atau pada umumnya sering dilakukan diskusi, bedah kasus, atau contohnya lagi seperti observasi ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian untuk di bidang sistem informasi. Karena teknologi-teknologi sekarang itu semakin banyak dan semakin berkembang tiap tahunnya. Kemudian ada assessment. Nah, assessment di sini adalah pengukuran atau pengujian kemampuan si mahasiswa terhadap mata kuliah yang dijalaninya atau mata kuliah yang diampuh. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teknis-teknis untuk di perkuliahan, terutama di mata kuliah sistem basis data atau database management system, atau yang biasa juga disebut basis data. Untuk mata kuliah di ampuh, yang saya ampuh, yang akan saya bawakan di database management system ini, yang mana mahasiswa nanti dan saya bisa memberikan ilmu-ilmu atau pengajaran-pengajaran kepada mahasiswa untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep sistem basis data, ya, dan memiliki kemampuan untuk membangun sistem sebagai sebuah solusi dalam permasalahan sehari-hari. Salah satunya contoh misalkan sistem informasi di kampus, salah satunya Universitas Pembangunan Pancabudi, yang mana sistem dilakukan di terutama di Pancabudi instansi yang saya duduki sekarang ini, yang selalu up to date untuk melakukan website terutama tentang Pancabudi. Jika tidak dilakukan dalam pengembangan websitenya, monoton, itu tidak akan bikin menarik masyarakat, ya. Jadi bagaimana caranya di sini nanti saya akan membuat suatu kreasi kreatif yang bisa saya ajarkan kepada mahasiswa dalam pengembangan sistem. Nah, capaian apa saja yang akan saya berikan kepada mahasiswa saya, yaitu mulai dari sikap, keterampilan, dan referensi. Jadi referensi basis data ini tidak hanya melalui buku, tapi saya langsung analisis sistemnya yang tidak jauh-jauh, yang mana dari publikasi saya sendiri. Salah satunya adalah sistem informasi e-library berbasis website, ya, perpustakaan digital, yang mana itu saya lakukan observasinya adalah di SMA Negeri 1 Binjai. Oke, selanjutnya untuk matriks rencana pembelajaran saya untuk terhadap mahasiswa nanti, mulai dari pengenalan, kontrak kuliah, tentang silabus, pengenalan sistem basis data,
ada penjelasan tentang arsitektur basis data, kemudian ada model data relasional, kemudian ada bahasa pada model relasional, kemudian tentang SQL, yaitu struktur query language, kemudian ada perintah SQL yang mana terbagi 3 bagian, DDL, DML, DCL. Nah, nanti akan ada lagi tentang materi Entity Relationship Diagram. Kemudian juga nanti ada pembelajaran tentang normalisasi, perancangan basis data, kemudian bagaimana koneksi dengan basis data, dan untuk di tahap yang terakhir adalah bagaimana nanti mahasiswa bisa mengimplementasikan sistem yang mereka buat dengan baik. Jadi dengan tadi ada namanya IRD, normalisasi, relationship, semua itu sangat berhubungan ya dengan relasi-relasi sistem yang akan mereka mahasiswa buat nanti untuk di akhir ya. Yang saya harapkan dan yang saya inginkan untuk kedepannya, mereka sudah bisa membangun sebuah sistem informasi dengan baik, dengan aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang tadi secara garis besarnya sudah saya sampaikan. Baik, sekian itu saja yang saya sampaikan untuk pernyataan diri dosen saya di Prodi Sistem Komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Saya minta untuk konsentrasinya, kita bisa bekerja sama dengan baik untuk pertemuan kita perkuliahan pada hari ini. Oke? Sebelum saya untuk memaparkan atau memberikan ilmu-ilmu pada perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya dosen sistem komputer. Panggilan cukup kepada Ibu Yuke. Ya, saya minta untuk handphone, ya, smartphone atau gadgetnya boleh disimpan terlebih dahulu agar tidak mengganggu konsentrasinya saya juga dengan apa nanti yang akan saya sampaikan. Oke, bisa ya kerjasamanya? Oke. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya memaparkan materi, di sini ada beberapa poin-poin yang setiap mahasiswa itu masuk di kelas saya akan menjelaskan kesepakatan kita atau SOP atau prosedur masuk khusus di kelas saya. Oke, jadi selama 1 semester ke depan cukup kalian ikuti peraturan di kelas saya. Nah, di sini ada beberapa 5 poin ya, yang mana aspek pertama adalah etika yang akan saya nilai. Kalau di mata kuliah yang saya ampuh, etika yang saya nilai itu adalah terutama dan paling utama adalah kehadiran. Nah, kehadirannya lihat dari mana, Ibu? Saya lihatnya dari absensi. Kita untuk dari semester kemarin sampai semester ini ya, peraturan tidak berubah. Nanti perkuliahan untuk berikutnya itu hybrid. Jadi ada offline, ada online. Ya. Jadi selama ada 14 pertemuan ya, nanti ada peraturan yang dilakukan oleh pihak kampus. Biasanya 4 pertemuan itu offline, selebihnya itu online. Nah, peraturan saya untuk offline dan online itu sebenarnya sama saja, hanya membedakan kalau offline di sini etika untuk di kehadiran biasanya di akhir selesai sesi kuliah itu saya absensi satu persatu. Nah, kalau di online ya, kalau di online nanti yang biasa saya lakukan perkuliahan menggunakan Google Meet. Saya jarang menggunakan namanya Zoom. Google Meet yang saya gunakan. Nah, kalau di Google Meet, kalau yang untuk perkuliahan nanti online, syaratnya itu hanya satu saja, aktif on cam. Jika yang tidak on cam, ya, artinya saya buat alpha. Walaupun kamu ada di dalam forum tersebut, oke? Nah, di sini walaupun etika cuman hanya bobotnya itu 10%, ya, itu secara peraturan saja, secara maksudnya SOP-nya pihak kampus, oke? Nah,
sekarang karena mata kuliah yang kalian ambil khususnya di kelas saya ya, teknis di lapangannya yang paling poin pertama dan paling tinggi adalah nilai terbesarnya di etika. Kemudian yang kedua itu kuis. Kuis saya lebih sering menggunakan kuis lisan. Saya jarang menggunakan yang namanya kuis tertulis. Kalau tertulis masih bisa kita untuk lakukan kopekologi, anak zaman sekarang bilang, bener nggak? Senyum-senyum manis. Oke, kemudian tugas. Nah, tugas ini jujur kalau untuk tugas itu biasanya saya tidak saya lakukan setiap pertemuan ya. Jadi misalkan nanti ada di poin keempat itu ujian tengah semester. Nah, saya lakukan sebelum ujian tengah semester, paling tugas itu nanti project. Yang saya lakukan tugas project. Karena apa? Karena di bidangnya kita komputer ini ya, banyak yang akan saya lakukan nanti untuk kedepannya. Saya akan arahkan kalian yaitu membuat project. Ya, jadi sesuai dengan mata kuliah kita, basis data, sistem basis data atau database management system. Projectnya seperti apa Ibu? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Cuma secara garis besarnya, projectnya membuat sistem informasi. Oke? Kemudian setelah ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, kembali lagi yang project tadi saya sampaikan, sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, itu biasanya saya lakukan 3 minggu akan menjelang ujian akhir semester, ya. Project itu udah saya bagikan, dan itu per kelompok. Nah, tenang aja, jadi nggak secara personal, saya bagikan per kelompok. Oke, jadi biar sama-sama saling membantu bagaimana kalian nanti membuat suatu kreativitas, membuat sistem dengan baik. Mulai dari rancangannya yang akan kita pelajarin ini, kemudian sampai gimana jadinya sistem informasi nanti. Itu bisa digunakan untuk pribadi kalian ataupun berbagi ilmu kepada mungkin adik-adik kalian yang akan kuliah di sini juga, atau untuk tugas akhirnya kalian juga bisa. Sampai di sini untuk masalah peraturan saya di kelas, ada yang keberatan? Gak ada ya? Aman ya? Oke, kita bisa lanjut ya. Yang tadi udah di awal saya sampaikan, sistem basis data atau database management system itu sama ya. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan, database management system atau basis data, sistem basis data atau juga perancangan basis data. Ya, ini tentang perkuliahan kita hari ini sangat-sangat penting sekali untuk bekal kalian saat nanti tugas akhir. Karena kita di bidang komputer itu yang pastinya kita tidak jauh yang namanya dari teknologi. Benar nggak? Benar kan? Nah, teknologi sekarang ya semakin banyak perkembangannya dan terupdate. Sebelum saya lanjut ke DBMS ya, itu bisa kalian lihat kepanjangan dari DBMS, Database Management System. Nah, yang mau saya sampaikan ya, yang saya tanyakan kepada kalian dari SMA atau SMK? Ada yang SMK, ada yang SMA lah ya. Iya, oke. Kalau ini kita mengingat kembali saat waktu sekolah. Di sekolah ada sistem informasi. Sistem informasi apa itu yang ada di sekolah? Website sekolah? Iya, betul. Ada tentang website perpustakaan nggak di sekolah? Gak ada ya? Website perpustakaan berarti masih manual di sekolah ya? Oke, bisa lah itu nanti untuk jadi penelitian saya di sekolahnya kalian ya. Ya kan? Cocok kan? Ya kan? Pastikan masih kenal sama kepala sekolahnya kan? Belum lupa kan? Nah, nanti bisalah kita menjembatani saya untuk melakukan penelitian-penelitian saya di sekolahnya kalian ya. Oke? Tadi yang kembali lagi pertanyaan saya, kemudian kalian jawab itu tentang sistem informasi di sekolah atau website sekolah. Itu salah satu termasuk
sebelum jadinya produk sebuah sistem informasi, ya, yang kita lakukan dulu adalah database-nya. Bagaimana kita melakukan memanage sistem basis datanya agar menjadi sebuah sistem informasi, sebuah wadah agar bisa dilihat sama masyarakat. Web sekolah bisa diakses kan sama seluruh masyarakat, dari rumah pun juga bisa kan? Nah, nih di sini kita sangat membutuhkan dasar tentang perkuliahan basis data. Oke, nanti setelah basis data kalian pelajari, nanti kalian akan belajar yang namanya APSI, analisis perancangan sistem. Ada lagi tingkatan-tingkatannya di semester berikutnya. Jadi tahapan dasar disinilah akan kalian pelajari. Oke, nah DBMS atau Database Management System itu perangkat lunak yang memungkinkan untuk si pemakai dapat mengelola, mengontrol sebuah akses database, sistem informasi yang akan kalian buat. Nah, jadi website yang ada di sekolah ataupun yang sekarang sudah kalian duduki bangku kuliah di Universitas Pembangunan Pancabudi, itu kan ada websitenya universitas dan ada juga sistem portalnya mahasiswa, bener kan? Ada portal mahasiswa. Jadi setiap sistem yang kita buat itu ada pengontrolnya. Jadi sistem itu dibuat bukan jalan begitu aja. Nah, kalau misalkan ada pembaruan terupdate ya di sistem tersebut, itu siapa yang akan melakukan pengontrolnya itu? Database-nya. Sama hal seperti di jaringan. Jaringan kan ada yang pengontrolnya kan? Mungkin yang pernah belajar jaringan, ini nyambung semua nih ceritanya. Atau yang akan mungkin nanti tertariknya, mungkin di luar dari itu ada skill tentang kalian mengetahui tentang robotik, ada pengontrolnya, sistem. Jadi nggak langsung jadi kayak gitu aja. Ada memang robot yang langsung jadi. Sebelum robot itu bergerak, sistem kita masukkan programnya terlebih dahulu. Sama, sistem informasi pun gitu juga. Database Management System, ya. Mungkin yang kalian tidak yang pasti kalian sudah banyak ketahui, udah pernah dengar. Mungkin waktu di sekolah pernah belajar ya perangkat lunak, pernah untuk contoh salah satu perangkat lunak di database management system itu yang kalian gunakan untuk sistem basis datanya atau database-nya adalah MySQL. Pernah dengar MySQL? Ada yang bilang pernah. Oke, berarti kayaknya waktu sekolah ini betul-betul memahami ya tentang MySQL. Kemudian selain itu apa lagi? Contoh perangkat lunak di database management system. Ada yang namanya siapa bang? Contoh perangkat lunak yang ada di DBMS, yang pertama Oracle dan kedua Microsoft Access. Oke, dari mana kamu ketahui itu? Dari belajar sebelumnya. Oh, belajar sebelumnya. Oh, waktu di SMK kamu RPL, anak RPL nggak? Nggak. Jadi? TKJ. Oh, TKJ. Jadi kenapa larinya ke RPL? Penasaran aja. Oh, penasaran. Bagus untuk kamu. Kamu mau mengembangkan ilmu kamu ya. Jadi kamu mau combine di jaringan dan di sistem. Oh, kayaknya mau bangun suatu sistem, kemudian jaringan kamu sendiri pun yang akan memasangkannya ya. Iya nggak kira-kira? Mungkin gitu. Mungkin untuk kedepannya ya. Boleh. Oke, terima kasih. Benar yang dikatakan sama Paris. Perangkat lunak selain yang namanya MySQL itu Oracle, Microsoft Access. Itu semua Microsoft Access itu ada di perangkat kalau yang punya laptop pasti selalu saat kalian beli laptop pasti itu udah ada terinstall. Biasanya Microsoft Access. Biasanya ya. Kalau yang sekarang itu banyak versinya. Sebenarnya kalau untuk Microsoft Access itu untuk tampilan dan mulai dari menunya apa segala macam, sebenarnya penggunaannya sama saja sih. Cuman hanya sedikit tampilannya saja berbeda. Sama kayak contoh operating system atau sistem operasi ya.
Salah satunya adalah sistem operasi yang kalian gunakan itu biasanya di laptop atau di laptop yang saya sekarang itu adalah Windows. Nah, Windows itu sebenarnya sama saja ya isinya. Cuman hanya versinya saja yang berbeda-beda setiap tahun ke tahun, bener kan? Oke, itu salah satu operating system. Ada yang tahu ya, alhamdulillah. Kalau masuk ke Pancabudi dengan alumninya sekolah SMA-nya itu SMK sangat memadai sekali kalian masuk di bidang komputer. Nah, di sini ya dalam bahasa database management system ada dua bagian yang namanya DDL atau DML ya. Ini bisa kalian lihat, saya paparkan secara rinci, secara detail ya. DDL data definition language, kemudian ada data manipulation language, yang mana kalau untuk definition language itu untuk mendefinisikan basis data. Yang kedua ya, DML manipulation itu, manipulasi itu bukan artinya kayak kita menduplikat kayak hak cipta atau ngehack, nggak gitu ya. Manipulasi itu, kita manipulasi DBMS ini, database management system, bukan melakukan suatu kejahatan, tapi kita untuk melakukan menduplikat data ya, atau mengakses atau mengelola data pada basis data. Ingat ya, DML di sini manipulation itu bukan untuk suatu kejahatan, tapi bagaimana kita mengakses atau mengolah data. Nah, di sini ada beberapa komponen, ada query processor, database manager, file manager, DML precompiler. Nah, ini untuk, karena kita bentar lagi kita untuk perkuliahan ini kan 1 jam setengah ya, karena kita udah dari tadi. Jadi nanti untuk materi-materi tentang DBMS ini akan saya share nanti di portal. Nanti kalian silakan bisa download, oke? Ya. Jadi nggak saya share di grup WA kita, WA kelas maksud saya. Nah, nanti kalian pelajarin lagi. Jadi secara singkat, padat, secara garis besar aja saya paparkan untuk tentang DBMS. Nah, di sini ada namanya komponen database management system. Kemudian pasti yang namanya suatu basis data ada kekurangan atau ada juga kelebihan. Nah, di sini dengan apa yang saya sampaikan dari awal tadi sampai hingga tentang contoh perangkat lunaknya database management system, saya mau tanya, di antara kalian mungkin ada yang sudah paham dan bisa menjawab apa sih salah satu keuntungan dari database management system ini? Ada yang bisa jawab? Langsung cepat ya. Siapa namanya Bang? Surya. Surya. Oke, silakan Bang. Salah satu aja. Kalau keuntungan DBMS ini yang pertama itu meningkatkan keamanan sih Bu. Cukup, itu aja. Kenapa dia itu meningkatkan suatu keamanan? Tahu? Kurang tahu Bu. Kurang tahu. Mungkin ada yang bisa menambahkan kenapa sangat keuntungan basis data ini sangat meningkatkan keamanan itu kenapa? Agar apa? Agar tidak terjadi apa? Belajar sistem itu kita harus tahu, kita harus bisa waspada ya. Sistem kapanpun itu bisa di-hacking. Sama siapapun itu, nggak lihat dari rambutnya, nggak lihat dari wajahnya, nggak lihat dari apapun itu. Kalau namanya seseorang itu sudah tahu ilmu tentang hacking, siap-siap aja. Contoh salah satunya, sempat sistemnya Pancabudi dibobol orang. Nah, kalau nggak sigap orang SI, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau nggak langsung sigap? Hancur, hilang semua data, bener nggak? Itu gunanya basis data atau database. Oke? Nah, ini saya mau tampilkan sedikit saja
kemarin saya habis melakukan suatu penelitian ya. Salah satunya di SMA Negeri 1 Binjai, yang mana di sini tulisan saya tentang implementasi sistem informasi e-library berbasis web pada perpustakaan SMA Negeri 1 Binjai. Nah, di sini saya ada melakukan beberapa tahapan ya, yang bisa kalian lihat. Ini sangat relasi dengan perkuliahan kita hari ini, basis data ya, yang mana ada terdiri dari admin. Admin itu siapa yang akan mengakses, yang akan mengelola pembaruan sistem informasi e-library. Nah, yang saya buat ini adalah masih dalam bentuk local host, jadi bisa diaksesnya itu hanya di pihak sekolah, jadi nggak ke masyarakat. Jadi kalau siapapun itu siswa yang daftar di sekolah SMA Negeri 1 Binjai tersebut, dia memiliki namanya nomor induknya NIS, nomor induk siswa, bisalah tuh akses dia di sistem e-library. Oke, ini sekilas ya. Nanti ini bisa saya sharekan, atau bisa aja nanti kalian dari judul penelitiannya saya ini kalian searching di Google. Ya, ini saya sendiri yang melakukan survei datang ke SMA 1. Nah, itulah tadi yang saya maksud di awal. Jadi untuk sekolah-sekolah yang belum memadai untuk sistem informasi ya, karena sekarang itu semakin berkembang ya, tiap tahunnya itu sistem informasi itu semakin keren. Bener gak? Orang banyak yang bersaing, malah orang banyak ingin menjadi seorang SI atau programmer. Karena apa? Kalau kalian punya skill ya, kalian bisa berkembang, bisa berdiri sendiri. Ibarat seperti batang ubi, dicampakkan begitu aja, mau dia di panas atau di musim dingin, hidupkan. Itulah dia. Oke? Semangat untuk kalian. Semoga bekal-bekal ini bisa untuk tugas akhir kalian nanti. Kalian harus paham bagaimana tentang database, bagaimana kalian merancang sistem dengan baik. Oke? Bisa ya? Oke. Selesai sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, selamat siang.